Jadi dalam segala hal tuh mencoba menyenangkan. Makin banyak kamu berguna banyak orang, makin sayang Tuhan sama kamu. Berkat tuh nggak akan berhenti. Kalimatnya begini, kalau kamu mau miskin, kamu pelit deh. Nanti kamu jadi miskin. Kalau kamu mau kaya, bagi-bagi berkat kamu sama orang. Kamu pasti jadi kaya. Saya sudah ngalamin itu. Jangan pelit. Kalau mau miskin, pelitlah. Kalau mau jadi orang kaya, bagikan hartamu pada banyak orang. Nanti buktikan aja, coba. Betul. Ada orang yang pelit setengah mati, tidak pernah berkecukupan, kurang terus. Ada orang yang bagi-bagi duitnya terus, nggak pernah kekurangan tuh. Oke. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana memanage emosi untuk menjadi hasil yang positif lagi. Pertama begini, itu kan impulsif tuh. Waktu kita mau marah, kuncinya kapan? Tahan 3 detik, tarik napas, nanti bisa baik lagi. Terus orang berjalan dengan kebenaran nih, bersama Tuhan, ada firman, ada ajaran agama mengajarkan kita. Kita manusia bisa begini, bisa lupa, bisa gini, tapi cepat segera balik. Makanya saya selalu bilang, baca buku petunjuk kamu. Kalau beli TV, beli alat musik, kan ada buku petunjuk. Supaya TV bagus suaranya dan gambarnya bagus, dilihat manual booknya. Oh, antena musik ke situ. Oh, suaranya begini. Oh, warna gini. Akan keluar suara dan gambar yang sempurna. Begitu juga kita. Kita masing-masing punya manual book. Kamu baca nggak manual book kamu dan kamu ikutin nggak? Itu kamu bisa menjaga emosi kamu. Bisa dilatih. Sekali lagi, bisa dilatih. Banyak orang bisa bersabar kan? Betul. Nah sekarang begini, Papa. Apa bedanya orang kikir dengan orang hemat? Orang hemat tidak membuang uangnya untuk hal-hal yang tidak berguna. Orang pelit, ya dia nggak mau keluarin duit pokoknya. Kalau kita harus begini nih, ya. If you can get the best, why not the best? Kalau saya mau yang terbaik, semua mau yang terbaik. Kalau memberi juga, berikan yang terbaik, jangan yang ya. Pokoknya hidup nih kalau pelit nggak enak deh. Hati-hati loh, pelit sama orang. Besok-besok sama diri sendiri pelit. Malu nih, yang denger nih kalau ada orang tua nih kaya tapi pelit. Yang penting buat anak muda, harus bisa dinasehati. Kalau kamu tidak bisa dinasehati oleh orang lain, it's a matter of time. Tunggu waktu kamu jatuh, kamu pasti jatuh. Begitu banyak orang besar, Mussolini, Hitler, semua orang besar, Napoleon, tidak bisa dinasehati, jatuh. Jadi kalau anak muda dinasehati orang, karena kita masih muda, impulsif, kita langsung pengen jawab. Kalau dikritik orang langsung jawab. Tunggu nanti sampai di rumah, duduk, digest, pikirkan nasihat orang itu benar nggak ya? Belajar begitu. Betul. Nah itu adalah contoh pribadi di mana tidak setiap usia bisa menentukan kedewasaan mental seseorang. Ketika dia masih usia under 30 dan dia bisa menerima semua nasihat dan dia belajar dari nasihat-nasihat tersebut, mungkin mentalitasnya lebih dewasa daripada orang yang berusia 40. Coba ya, kamu kan belajarnya cara-cara kehidupan. Lihat nih, kalau saya berpakaian manis, rapi, sikap saya manis. Dengan segala hormat ya, kalau saya pakaian tempur, pakaian tentara, kan saya galak di mana-mana. Saya punya pistol, punya izin, saya ini penasehat Polri, izin saya resmi setiap tahun saya simpan di gerasi di dalam kamar. Coba kalau di gerasi di kamar. Kenapa harus gerasi sih? Di brankas. Jadi kalau saya bawa pistol, kita jalan-jalan nih, diludahin orang. Kalau kaki tertembak kan kita penakut, kita tembak dor. Tapi kalau kita tidak bawa pistol kita, ya sudahlah, kita saling memaafkan begitu. Jadi hati-hati dengan pengaruh-pengaruh dari luar itu. Betul. Kalau kita memang udah dasarnya sombong nih. Dasarnya udah sombong. Dapat kekayaan, dapat ini. Kalau orang tolak pinggang gini, kalau orang sombong tolak pinggang. Dua yang saya ajarin anak saya, rendah hati, jangan sombong. Gitu. Selalu sederhana. Itulah berbagi ilmu kita tidak berkurang. Betul. Ada cerita seru awal Papa Hot milih belajar law, tanda tanya. Kenapa kok seorang Hotma ingin belajar hukum? Jadi hidup kita ini diatur oleh Tuhan. Saya percaya betul hidup saya diatur Tuhan. Jadi dari kecil saya memang suka menjawab semua orang. Sampai keluarga kita waktu masih kecil manggil saya Mr. Debat. Semua orang saya debat.
Sampai satu waktu saya ditegur bapak saya, saya ingat betul itu. Sampai sekarang saya tidak lupa. Mama saya ngomong kasih nasihatnya, saya debat. Saya debat. Panggil sama papa, sini kamu. Kenapa Pak? Semua kan yang saya bicara benar, mama yang salah. Betul, kamu betul. Tapi mama kamu ibarat pohon beringin, pohon tua yang miring. Kamu mau lurusin, mati itu pohon, patah dia. Ikutin aja. Ikutin aja. Saya mau kasih tahu sama teman-teman lain yang bisa dengar. Saya tidak pernah bantah ibu saya. Tidak pernah. Mertua saya tidak pernah saya bantah. Apa yang dia suruh, iya. Emang bisa begitu? Ya enggak juga. Jadi kalau ibu kita berantem sama tetangga, ibu kita salah. Dia bilang, marahin itu tetangga, kurang ajar begini. Baik Bu, saya samperin dia Bu. Kurang ngajar dia Bu ya. Oke Bu, saya sampai ke situ. Pak tetangga, maaf Pak ya, ibu saya salah Pak. Kan begitu, damai. Jadilah pembawa damai, gitu. Oke, Ya. jadi begitu. Jangan dibantah. Ada waktunya kamu membantah, ada waktunya kamu diam. Betul. Dari situlah kita keterusan ya. Saya ingat nih, saya punya abang laki nih. Saya dimarahin nih sama bapak saya. Misalnya begini, kamu ini ya tidak belajar, pulang malam gitu. Pak jangan marah saya dong Pak. Abang saya juga begitu. Oh dia juga begitu. Pindah marahnya ke sana. Papa Hot pernah berada di titik terendah nggak? Dan gimana cara bangkitnya? Pernah. Siapa bilang? Mohon maaf nih, saya terbuka aja sayangnya. Di garasi saya pernah ada 3 Rolls Royce. Belum mobil-mobil yang lain. Di saat LBH itu memerlukan uang, pembangunan, saya jual semua. Saya di titik nadir, tidak punya apa-apa. Semua orang bilang, ini semua milik Tuhan Allah. Ini titipan. Pada waktu Tuhan minta, beranikah kamu serahkan itu? Kalau buat saya, kalau diminta sebagian besar, kasih. Sebagian kecil kasih. Sisa-sisa yang ada di kamu, Tuhan minta, kasihkan. Semua itu dari Tuhan. Jangan sok, ini semua punya Tuhan. Hati-hati, nanti Tuhan berhitung sama kamu. Oke. Ada pada titik itu. Percaya saja. Guys, Ada kalian- tambahan lagi nih. Tuh. Kalau kamu pernah di titik tinggi ini, Tuhan jatuhkan kamu, atau keadaan jatuh, bisa kamu angkat lagi, diangkat lagi sampai atas. Oke, jadi begitu. Om Hotman dan Om Hotman Paris berteman nggak, tanda tanya? Saya berteman sama semua orang. Saya berteman dengan Hotman Paris. Apalagi tadi final. Apakah dia merasa berteman sama saya tidak tahu. Tapi setiap kali saya ketemu dia, saya tegur, dia selalu balas dengan baik. Oke. Nah, ini pertanyaan agak sedikit serius sih, Papa. Dari Vien NVR. Apa Papa Hot punya inspirasi terbesar, tanda tanya. Jadi apa yang menjadi inspirasi Papa Hot nih? Bisa menolong semua orang susah dalam bidang hukum aja dulu. Itu aja kesulitan saya. Setiap hari ini nangis air mata darah kamu. Saya kasih tahu nih, kalian nih orang-orang yang hidup senang ya. Kamu nyaman kan? Saya ini nyaman loh, dari keluarga yang tidak susah. Kita semua nyaman, nyonya saya semua enak nyaman. Tapi saya menderita. Di dalam kenyamanan saya menderita. Makan enak, ada orang susah. Kita enak-enak begini, ada orang di penjara tidak salah, disiksa secara hukum. Di dalam kenyamanan saya menderita. Lalu bagaimana? Bikin LBH. Jakarta, Semarang, Solo. Berantem di kantor polisi, di kejaksaan, di pengadilan. Berantem sama semua orang, belain orang miskin. Menderita kan? Tapi saya nyaman. Saya bisa menolong orang. Saya nyaman. Hidupmu begini. Di dalam kenyamananmu, menderitalah memikirkan orang lain dan berbuat untuk orang lain. Di dalam penderitaan kamu, menolong orang, kamu nyaman. Enaknya hidup itu. Dalam ya Mi ya. Dalam ini. Oke, sekarang waktunya Mami deh ya. Mami sih. Sebentar. Iya, oke. Balik lagi. Tidak gampang loh. Jadi nyonya saya ini tidak gampang. Dia tahu uang yang kita keluarkan setiap bulan itu untuk orang-orang susah, untuk menolong orang susah. Tidak sebesar yang kita berikan pada nyonya kita. Saya mau lihat nyonya-nyonya lain. Kalau suaminya hambur-hambur uang untuk bantuin orang, sementara nyonya tidak dibeliin berlian dan tas Hermes setiap bulan. Tetap bisa senyum seperti ini Bang. Iya, tetap bisa tersenyum. Itu. Hebat kami ini. Saya bersyukur itu semua hanya karena Tuhan. Amin. Nih, apa impian Papa Hot? Apakah sudah terlaksana semua? LBH di seluruh Belum, Indonesia. Kita kepengen semua orang mendapat bantuan hukum sama seperti orang yang punya duit. Kalau punya duit begitu gampang dapat lawyer. Yang orang-orang susah ini yang di pinggir jalan,
Gimana mendapatkan? Ya itulah sebaiknya semua lawyer memberikan hatinya pada orang miskin. Jangan menolak klien karena tidak punya uang. Padahal itu etika advokat loh. Bahwa tidak boleh menolak orang yang minta bantuan tidak punya uang. Wah, kamu nggak punya uang, nggak boleh. Yang boleh ditolak adalah apabila cara membelanya diatur oleh si klien. Itu yang boleh kamu tolak. Kita tidak sepaham dalam pembelaan ini. Yang lain harus diterima. Nggak percaya, datang aja ke kantor saya. Semua orang miskin, bawa surat miskin, buktikan dia miskin, dia teraniaya, kita bela. Tips dong menghadapi suami yang tegas dan keras. Siapa dulu yang mau jawab? Saya. Oke. Mami baru nafas, papa begini lagi. Biarin mami bernafas dulu. Dia sudah lakukan itu. Ada bahasanya begini. Kalahkan musuhmu dengan kasih. Ada orang galak, ada orang jahat, lu baik aja. Apalagi terhadap suami yang bukan musuhmu. Ini nyonya gue manis bener. Jatuh tuh suami mau galak kayak setan lagi. Begitu istrinya manis kayak malaikat. Tunduk tuh setan. Oke dulu. Oke.